Sejak kehadiran Mbak Kunti, aku pun seolah jadi memiliki seseorang yang selalu hadir di kesepian di antara kesibukan ibuku dalam bekerja. Saat aku mendapat omelan atau dimarahi oleh ibu, aku selalu mengunci pintu di kamar dan suka berada di teras kamar. Bercerita dan berdekatan Mbak Kunti membuatku merasa nyaman dan aman. Ya, aku tidak mengerti hal apa yang sedang terjadi padaku. Pikiran anak kecil ini yang ingin terus berada di dekat orang yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Pernah suatu waktu, aku dimarahi oleh ibuku dan aku mengunci pintu di kamar. Tapi aku selalu ingat kata-kata Mbak Kunti yang meneduhkanku. Restu, anak baik. Jangan menangis. Ada Mbak di sini. Seketika itu, aku selalu memanggilnya. Sini Mbak. Restu habis dimarahin Mama. Mama kenapa sih kok marah-marah terus sama Restu? Emang Restu nakal ya? Mama gak suka ya punya anak bandel kayak Restu. Aku terus berceracau hingga akhirnya Mbak Kunti seperti biasa menemaniku. Hari demi hari, pasti aku selalu bahagia ditemani oleh Mbak Kunti. Bau aneh yang tercium seolah hal biasa dan tak aku gubris. Aku lebih senang memikirkan kehadirannya dibanding memikirkan dari mana bau itu berasal. Aku pun menjadi seorang anak kecil yang suka melawan orang tua. Setiap kali dimarahin, aku selalu lebih memilih untuk berada di bawah kasur dan mengurung diri bersama dengan Mbak Kunti. Bercerita kepada Mbak Kunti. Bahkan sampai tertidur atau di spot favorit kami di genteng garasi mobil. Hingga suatu hari, ibuku memergoki keanehanku ini. Saat aku sedang bersama Mbak Kunti, aku lupa mengunci pintu teras kamarku. Ibuku tiba-tiba memanggilku. Dan ketika ibuku membuka pintu, aku pun menyautinya. Seraya aku dan ibuku sama-sama mendengarkan bunyi ketawa khas kuntilanak. Ibuku terkejut dan memintaku untuk naik dan masuk ke dalam rumah. Sambil terus berzikir dan membaca doa. Ibuku terus memintaku untuk naik. Sementara aku meniru bunyi ketawa itu karena aku mengira itu hanyalah sebuah tawa biasa. Hingga akhirnya aku masuk ke dalam rumah dan diperingati oleh ibuku. Beberapa hari kemudian, budeku tiba-tiba mengajakku datang ke sebuah rumah seorang pria. Awalnya aku enggan untuk ikut. Buat apa? Tapi ya sudah, karena itu budeku, aku harus nurut. Mungkin saat itu, ibuku bercerita kepada kakaknya tentang kejanggalan atau keanehan yang terjadi padaku. Hingga akhirnya, sampailah di sebuah rumah dengan pekarangan yang luas sekali di daerah wilayah kaki gunung di Jawa Barat. Aku tak tahu apakah pria ini seorang ustadz atau guru spiritual. Yang aku ingat nama pria itu adalah Pak Tono. Aku dan budeku memanggilnya setelah terjadi perbincangan. Aku pun didoakan dan disuruh minum sebuah air yang sudah dibacakan doa. Aku pun diminta untuk jangan berada di teras dan menjauhi sosok Mbak Kunti yang sering di dekatku. Saat sedang dinasehati, entah mengapa, tiba-tiba aku merasa sangat marah. Dan tiba-tiba, bicaraku ngelantur. Aku diceritakan kala itu teriak-teriak seperti orang yang kesurupan dan menantang sama Pak Tono. "Jangan kau ganggu aku! Aku tidak mau berpisah dengan anak ini! Mati! Kau akan mati, jangan ganggu aku!" Ucapan itu keluar dari mulutku. Dan aku tidak menyadarinya. Hal itu
diceritakan oleh budeku dalam perjalanan pulang. Hingga saat aku pulang, aku merasakan hal yang menakutkan dan membuatku trauma bertemu dengan Mbak Kunti. Saat berada di dalam kamar, aku sudah merasa dan sudah bersama dengan ibuku. Tiba-tiba badanku demam tinggi. Yang ibuku ingat saat itu aku demam tinggi dan orang seperti kejang-kejang atau step. Tapi di situ yang aku lihat, aku melihat sosok Mbak Kunti, astagfirullahaladzim, dalam bentuk mengerikan. Wajahnya rusak. Sedangkan sebelah lagi tertutup oleh rambutnya. Bajunya sangat lusuh, ada bercak darah dan bau anyir. Tiba-tiba muncul sangat kuat. Mbak Kunti pun memintaku untuk ikut bersama dengannya. Ayo Restu, ikut dengan Mbak. Jangan takut. Restu anak baik. Ayo main sama Mbak. Sementara ibuku yang panik terus menenangkanku dengan berdoa dan membaca Al-Quran sehingga seisi rumah berkumpul di lantai 2 kamarku. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Ikuti terus kisah ini dengan stay tune di postingan sosial media Paragram.